Apa yang menyebabkan pengguna kartu kredit itu kesulitan untuk meningkatkan jumlah limit kreditnya? Meskipun sudah berulang kali request kenaikan limit kredit, hasilnya tetap saja ditolak. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dan kadang hal ini itu sering diabaikan oleh para pengguna kartu kredit. Kalau kita berbicara tentang kenaikan limit kredit, itu ada salah satu faktor yang saya yakin teman-teman semuanya juga setuju dengan pendapat saya. Faktor tersebut adalah faktor luck atau keberuntungan. Karena ada banyak sekali pengguna yang tanpa request kenaikan limit kredit, mereka itu mendapatkan kenaikan limit kredit secara otomatis. Tapi ada juga yang berulang kali request kenaikan limit kredit tapi selalu ditolak. Itulah sebabnya faktor keberuntungan juga menjadi faktor penentu. Sedangkan kalau kita berbicara masalah teknis, memang ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan request kenaikan limit kredit. Waktu yang ideal untuk request kenaikan limit kredit itu adalah 1 tahun pemakaian, dengan catatan pengguna secara aktif menggunakan limit kreditnya setiap bulan. Ini adalah waktu yang ideal untuk bisa mendapatkan kenaikan limit kredit secara maksimal. Meskipun ada juga beberapa bank yang menawarkan kenaikan limit kredit itu di usia 3-6 bulan pemakaian kartu. Jadi untuk masalah ini kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing, mau langsung request naik limit setelah 3 bulan pemakaian atau lebih idealnya menunggu 1 tahun. Dan untuk cara menaikkan limit kredit itu tentu saja bisa dengan cara telepon ke customer service bank terkait atau bisa dilakukan secara online melalui aplikasi pengelola kartu kredit masing-masing bank penerbit. Jadi untuk caranya pasti teman-teman sudah paham karena hampir semua aplikasi perbankan sekarang itu ada fitur untuk request kenaikan limit kredit. Terlalu sering melakukan minimum payment itu juga akan berpengaruh terhadap scoring kredit. Memang tidak ada yang salah dengan pembayaran minimum, tapi kalau terlalu sering dilakukan, selain dikenakan bunga kartu kredit pastinya, hal ini juga akan berpengaruh terhadap reputasi kita di mata bank. Karena bank akan menganggap orang yang sering bayar tagihan itu minimum payment itu dianggap tidak mampu. Jadi sebaiknya daripada bayar minimum, lebih baik konversikan saja transaksi itu menjadi cicilan. Itu jauh lebih bagus daripada terlalu sering bayar tagihan itu minimum. Nah, masalah ini juga menjadi faktor atau penyebab request kenaikan limit kredit itu ditolak. Apa yang menyebabkan skor kredit itu bisa rendah? Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Selain masalah punya tunggakan pembayaran, itu juga disebabkan rasio hutang yang sudah terlalu tinggi. Karena bank itu akan menilai orang yang punya rasio hutang yang cukup tinggi itu masuk dalam kategori high risk dan itu sangat berpotensi sekali untuk terjadi gagal bayar. Itulah sebabnya hal ini juga akan mempengaruhi pengajuan atau request kenaikan limit kredit kita itu ditolak. Teman-teman pasti sudah sering mendengar dengan istilah update atau pengkinian data. Tapi ternyata meskipun istilah ini sudah sering didengar, tidak banyak juga para pengguna kartu kredit itu yang melakukan pengkinian data ke pihak bank penerbit kartu. Padahal hal ini itu sangat penting sekali ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu pengkinian data ini adalah proses pembaharuan data nasabah yang telah terdaftar di suatu perusahaan penyedia jasa keuangan. Dalam hal ini adalah bank. Biasanya data yang perlu diperbarui secara berkala itu adalah data diri seperti nama, alamat email, nomor telepon, alamat rumah, dan lain-lain. Kemudian data pekerjaan seperti nama perusahaan, alamat usaha, dan yang paling penting di sini adalah penghasilan per bulan. Kenapa pengkinian data ini sangat penting sebelum melakukan request kenaikan limit kredit? Saya akan memberikan ilustrasinya seperti ini. 1 tahun yang lalu, seorang nasabah mengajukan permohonan kartu kredit dengan melampirkan penghasilan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Dengan posisi pekerjaan di sebuah perusahaan, kita sebut saja perusahaan A, sebagai seorang staf. Kemudian sekarang dia sudah ada dalam posisi bekerja di sebuah perusahaan lain, kita sebut saja perusahaan B,
dengan gaji yang lebih besar yaitu 15 juta rupiah per bulan. Nah, sekarang pada saat nasabah ini ingin request kenaikan limit kreditnya, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? Langkah pertama yang sebaiknya dia lakukan itu adalah melakukan update atau pengkinian data ke pihak bank penerbit kartu. Kalau dia memilih untuk tidak melakukan pengkinian data itu juga bisa, tapi kemungkinan besar request kenaikan limit kreditnya itu akan ditolak. Kalaupun di ACC, mungkin jumlahnya tidak akan maksimal. Kenapa bisa seperti itu? Karena secara otomatis pihak bank itu yang dipakai acuan adalah data lama ketika dia masih bekerja di perusahaan A. Itulah sebabnya pengkinian data ini sangat penting dilakukan secara berkala bagi para pengguna kartu kredit. Lalu bagaimanakah caranya untuk melakukan pengkinian data? Caranya itu bisa datang langsung ke kantor cabang bank terdekat atau bisa juga dilakukan secara online dengan cara menghubungi customer service melalui sambungan telepon. Nanti pihak customer service bank terkait akan membuatkan kita nomor pelaporan. Kemudian kita akan diminta untuk mengirimkan beberapa dokumen yang dibutuhkan melalui email, seperti foto KTP, NPWP, kartu kredit, slip gaji 3 bulan terakhir, pernyataan, dan permohonan pengkinian data. Setelah proses pengkinian data dinyatakan berhasil, baru kita bisa mengajukan request kenaikan limit kredit secara maksimal, tentu saja dengan data yang terbaru. Oke, itu tadi beberapa faktor yang wajib diperhatikan sebelum melakukan request kenaikan limit kredit. Buat yang punya pendapat lain terkait tema pada video kali ini, silahkan untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.